Perkenalkan, nama saya Richard Sinaga. Saya dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan materi ekonomi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan. Kedua, jenis dari laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah fungsi-fungsi laporan keuangan. Berikut penjelasannya. A. Pengertian. Pengertian laporan keuangan secara umum. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya di situ laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuan ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang-kadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibanding pengeluaran, maka disebutlah laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi, karena tidak ada profit ataupun keuntungan yang dapat diperoleh oleh badan usaha. Ini yang dimaksud dengan kerugian usaha, dan dirumuskan dengan penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluarnya masuk uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Laporan arus kas digunakan sebagai bahan evaluasi yang sangat penting, karena ini menjadi penentu sistem perputaran uang di periode selanjutnya yang akan dilakukan oleh suatu usaha. Ketiga, laporan perusahaan modal. Laporan perusahaan modal juga jenis laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, operator keuangan harus bisa membuatnya. Jika tidak, maka dianggap tidak becus dalam bekerja oleh pimpinan perusahaan. Laporan perusahaan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Bisa laporan ini juga dibuat untuk periode tertentu. Bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun. Karena di dalamnya waktu-waktu tertentu perputaran modal juga berubah-ubah, sehingga perlu pencatatan modal perusahaan. Fungsi laporan keuangan. Pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha, di mana dengan maksud jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit ataupun keuntungan, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap kelanjutan usaha, apakah menutup perusahaan atau bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan sikap ini, maka perusahaan dapat berkembang. Kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi, di mana bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya, di mana dengan maksud jika terjadi kemunduran perusahaan, maka dapat dilihat ataupun bisa ditentukan apa penyebab kemunduran dari permasalahan tersebut. 3. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan.
Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika ada laporan yang detail, berarti perusahaan memang kredibel ataupun memang betul-betul berjiwa perusahaan. Paling tidak, manajemen di dalam memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan keuangan yang amburadul bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel ataupun perusahaan yang hanya berdiri begitu saja tanpa adanya patokan dari perusahaan tersebut. Sekian penjelasan saya, terima kasih.